Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita melanjutkan mata pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, saya absen terlebih dahulu. Oh, nggak ada yang alfa ya? Ya. Oh ya, nggak ada yang alfa. Terima kasih. Mari melanjutkan yang ke bab 6 tentang mengenai menghindari akhlak tercela. Yang bab 6 itu menghindari akhlak tercela. Akhlak tercela. Yang salah satunya itu israf. Israf dalam bahasa Arab yaitu asrofa yusrifu isrofan, yang artinya melampaui batas. Secara istilah, israf adalah perilaku yang tidak sesuai kewajaran atau aturan yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, israf itu adalah perilaku yang tercela ya. Yang dalam arti bahasa Arab itu melampaui batas. Setelah itu dalam bentuk perilaku israf itu dibagi menjadi 4. Ya anak-anak. Israf dalam berbicara satunya. Yang kedua, israf dalam perbuatan. Yang ketiga, israf dalam makanan dan minuman. Yang keempat, israf dalam bentuk hak. Apa sih yang dinamakan israf dalam berbicara? Israf dalam berbicara berarti perlebihan dalam berkata. Jadi kalau anak-anak berkata jangan terlalu berlebihan, apalagi menyinggung temannya, itu enggak baik. Sudah tidak baiklah. Itu contoh-contoh akhlak yang tercela. Yang lanjutnya itu israf dalam perbuatan. Israf dalam perbuatan berlebih-lebihan dalam berperilaku. Salah satu bentuk israf dalam perbuatan dalam overreacting, artinya berlebih-lebihan, melakukan tindakan hingga terkesan dibuat-buat. Misalnya seperti berlebihan saat menanggapi sesuatu dan berlebihan dalam berpakaian dan berhias ya. Jadi nih cah-cah wedok-wedok iki bereng budal sekolah macake meluk-meluk lah. Oh ya opo ngene iki. Pokoknya dikalongi aja menor-menor ya. Anak-anak yang perempuan ya, khususnya perempuan. Kalau laki ya sudah biasa gitulah. Yang lanjutnya itu israf dalam makanan dan minuman. Israf dalam makanan dan minuman dapat menimbulkan dampak negatif bagi tubuh. Jadi misalkan berlebihan dalam makanan ataupun minuman itu juga tidak baik untuk tubuh dan mengganggu kesehatan kita ya. Yang selanjutnya itu israf dalam menentukan hak. Israf ini dilakukan dalam keadaan umum dan terkadang muncul dalam bentuk tindakan. Israf dapat juga terjadi saat kita berusaha menuntutkan hak secara berlebihan. Contohnya ya anak-anak, saat kita merasa disakiti oleh tindakan orang lain, ya itu contohnya itu seperti itu. Disakiti teman atau gimana, itu juga israf dalam menuntut hak. Jadi semua kan punya, terutama manusia itu punya namanya hak asasi manusia. Jadi tidak boleh kita menyakiti teman ataupun ya teman kita dipukul atau gimana, itu tidak boleh ya. Ya anak-anak ya. Yang selanjutnya, dampak negatif perilaku israf. Setiap perbuatan tercela dalam Islam memiliki dampak negatif baik besar maupun kecil. Begitu pula dengan israf. Menurut pendapat Imam Asy'ad-Hibi, bahaya
sikap berlebih-lebihan dapat menghilangkan ketangguhan dan keseimbangan yang dituntut oleh agama dalam melaksanakan berbagai tanggung jawab hukum, yaitu dampak negatif perilaku israf. Manusia bermaksud menjalankan semua perintah agama supaya amal ibadahnya menjadi sempurna. Setelah itu, 4. Penyebab perilaku israf dan cara menghindarinya. Perilaku israf itu ada sebab-sebabnya. Salah satunya faktornya itu adalah lemahnya akal pikir dalam memandang dan mempertimbangkan pendayagunaan harta secara benar dan tepat guna. Yang kedua itu selalu ingin mendapatkan pujian orang lain. Selalu ingin mendapatkan pujian orang lain. Itu termasuk apa anak-anak? Riya. Ya, itu termasuk riya. Selanjutnya merasa malas dalam berpikir. Ya, jadi itu penyebabnya belajar itu apa? Yang tidak anak, ya contohnya ya, belajar itu membuat kamu ya aras-arasen kayak piye lah, kayak piye. Ya, itu merasa malas dalam berpikir lah, itu kamu atau kita juga malas sekali rasanya itu berpikir, malas dalam berpikir. Setelah itu lemah jiwa dalam agamanya. Ya, itu setelah itu juga ada mengetahui penyebab perilaku israf. Kita harus dapat mengantisipasi hal yang dapat dilakukan untuk menghindari perilaku israf dari dalam hati, antara lain berusaha menghindari semua penyebab israf dan selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ya ada azan ya. Ada azan anak-anak. Berhenti dulu ya.